Halo Bapak Ibu, para pengoprek Arkas dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di video kali ini kita akan coba lagi jawab pertanyaan. Pertanyaan dari Ibu Nur Aini dari Sampang, Madura. Nah, pertanyaan Ibu Nur Aini ini, bagaimana cara mengetahui apakah penginputan SPJ tahap 1 di Arkas sudah selesai atau belum? Agar kita tidak ragu ketika akan menutup BKU-nya. Nah, dari pertanyaan ini akan kita coba bantu jelaskan ya jawabannya. Mudah-mudahan pembahasannya nanti dapat memberikan sedikit gambaran khususnya untuk Ibu Nur Aini dan umumnya untuk semua yang menonton video ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini saya akan ilustrasikan bagaimana cara Ibu Nur Aini menginputkan transaksi-transaksi di BKU-nya. Saya akan gunakan sebagai ilustrasi yaitu BKU dalam format Excel saja ya. Mudah-mudahan ilustrasinya nanti tidak jauh dari penggunaan Arkasnya. Oke, dari yang telah diceritakan oleh Ibu Nur Aini bahwa sekolah beliau menerima penyaluran dana bosnya untuk tahap 1 itu di bulan Februari. Nah, maka Ibu Nur Aini mengaktifkan BKU bulan Februari dan menginputkan transaksi penerimaan transfernya. Namun sebelum Ibu Nur Aini dapat mengaktifkan BKU bulan Februari, tentunya Ibu Nur Aini harus mengaktifkan BKU bulan Januarinya dulu, kemudian menutupnya karena tidak ada transaksi. Jadi, kalau di bulan tertentu tidak ada transaksi apapun, baik itu penerimaan maupun pengeluaran, maka langsung saja diaktifkan dan ditutup begitu ya, agar BKU bulan selanjutnya itu dapat diaktifkan. Oke, di sini ceritanya Ibu Nur Aini sudah mengaktifkan dan menutup langsung BKU bulan Januarinya. Maka beliau mengaktifkan BKU bulan Februari serta menginputkan penerimaan transfernya. Oke, kita lihat BKU manualnya di bulan Februari. Nah, di BKU manual ini saya sudah inputkan ilustrasi dari transaksi yang Ibu Nur Aini inputkan di BKU bulan Februari ini. Penerimaan transfer dana bos tahap 1-nya untuk sekolah Ibu Nur Aini ini saya umpamakan di tanggal 18. Tetapi untuk Bapak Ibu sebaiknya lihat rekening koran ya. Sekali lagi, lihat rekening koran untuk penginputan tanggal maupun nominalnya. Baik itu untuk transaksi penerimaan transfer maupun tarik tunai. Oke, ini transaksinya. Nah, sekolah beliau menerima penyaluran bos reguler tahap 1-nya yaitu sebesar Rp79.560.000. Nah, posisi uang ini adanya di rekening bank. Oke. Kemudian pada bulan Februari juga sekolah Ibu Nur Aini menarik tunai dana tersebut seluruhnya ya. Nah, ini transaksi tarik tunainya. Tarik tunai mengeluarkan uang dari bank pada tanggal 20 bulan 2-nya, yaitu sebesar Rp79.560.000 juga. Dan uraian pergeseran uang di banknya dengan nominal yang sama, yaitu Rp79.560.000. Nah, transaksi yang paling atas ini adalah transaksi uang yang masuk ke bank. Transaksi kedua adalah uang yang keluar dari bank. Dan yang ketiga adalah transaksi masuknya uang ke kas tunai. Nah, ini disebut transaksi internal gitu ya. Karena sebenarnya tidak ada pengurangan ataupun penambahan uang. Hanya pergeseran atau pindah posisi saja. Oke? Nah, setelah dananya ditarik, kemudian, ya Allah bangkong. Buset, bangkongnya masuk sini. Suaranya masuk. Setelah dana tersebut ditarik dari rekening bank, maka dana tersebut digunakan untuk membayar transaksi-transaksi belanja yang terjadi mulai bulan Januari sampai Februari. Saya ilustrasikan transaksinya seperti ini. Ceritanya ini total belanjanya atau total SPJ untuk belanja mulai dari Januari sampai Februari, yaitu sebesar Rp35.577.000. Tidak habis ceritanya nih. Masih ada sisa yaitu sebesar Rp43.983.000. Yang mana saldo ini atau sisa ini posisinya ada di kas tunai. Namun saran saya untuk kedepannya nanti usahakan di setiap akhir bulan
itu jangan ada saldo di kas tunai lebih dari 5 juta rupiah. Lebih baik saldonya itu adanya di bank. Kalau di bank, lebih dari 5 juta pun tidak masalah. Karena itu sesuai dengan petunjuk atau kaidah tata kelola akuntansi keuangan ya, berdasarkan PMK. Nah, seperti itu pokoknya. Ini pun tidak masalah sih sebenarnya. Walaupun lebih dari 5 juta, sebenarnya tidak terlalu fatal begitu ya. Cuman tidak sesuai dengan kaidahnya saja. Yang penting, uang dengan nominal segini itu bisa dipertanggungjawabkan oleh bendahara maupun kepala di sekolah tersebut ya. Oke, sekali lagi inilah ilustrasi penginputan BKU untuk bulan Februari Ibu Nuraini. Dengan saldo akhir bulannya sebesar Rp43.983.000 yang posisinya ada di kas tunai. Setelah BKU Februarinya ditutup, maka Ibu Nuraini mengaktifkan lagi BKU Maretnya. Nah, di BKU bulan Maret ini terdapat saldo awal bulan, yaitu sisa dana warisan dari BKU bulan sebelumnya, yaitu bulan Februari, sebesar Rp43.983.000 yang posisinya ada di kas tunai. Jadi, Ibu Nuraini ini tidak perlu lagi menginputkan transaksi penarikan banknya, ya. Karena uangnya juga dari bank sudah ditarik semua di Februari itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih bingung ketika mengaktifkan BKU di bulan-bulan selanjutnya, apakah harus menginputkan lagi transaksi pendapatan transfer ataupun transaksi tarik tunai? Nah, sebaiknya Bapak Ibu jangan lepas dari acuan yaitu dokumen rekening koran. Karena sudah jelas, khususnya untuk transaksi pendapatan transfer, itu hanya dilakukan satu kali untuk setiap tahapnya ya. Kecuali untuk transaksi penarikan dari bank. Bisa saja sekolah itu menariknya lebih dari satu kali, 2 kali maupun 3 kali. Setiap sekolah itu berbeda-beda kebutuhannya ya. Jadi intinya, untuk menginputkan transaksi pendapatan transfer maupun tarik tunai, itu harus sesuai dengan rekening koran. Oke, kita balik lagi ke ceritanya nih. Jadi di sini ada saldo awal sebesar Rp43.983.000. Selanjutnya di bulan Maret ini, Ibu Nuraini menginputkan transaksi-transaksi SPJ untuk merealisasikan rencana kegiatan maupun anggaran di bulan Maret. Nah, di sini saya ilustrasikan dengan 2 uraian. Transaksi yang pertama misalkan total SPJ sesuai kertas kerja bulan Maret. Rencana-rencana kegiatan ataupun belanja di bulan Maret begitu ya. Dengan total Rp20.193.000. Dan uraian yang kedua, di sini saya contohkan khusus untuk SPJ honor guru dan pegawai, mulai dari Januari sampai Maret. Kenapa dipisah? Karena menurut cerita Ibu Nuraini, beliau pertamanya menginputkan transaksi SPJ untuk honor ini dengan tanggal transaksinya yaitu menggunakan tanggal akhir bulan Maret, yaitu tanggal 31 bulan Maret tahun 2022 dengan nominal Rp23.790.000 dengan total keseluruhan belanja atau SPJ yaitu Rp43.983.000 serta saldonya 0. Artinya dana tahap 1 ini habis digunakan di bulan Maret. Selanjutnya, sebelum Ibu Nuraini menutup BKU bulan Maret ini, beliau mengecek ke dashboard. Ternyata di tampilan dashboard, di bagian rangkuman realisasi, terdapat total transaksinya itu hanya Rp20.193.000. Juga ada nilai di sisa tunai sebesar Rp23.790.000. Padahal di BKU-nya sudah tidak ada sisa lagi, ya. Hal ini disebabkan karena ini nilai saldo di dashboard yang totalnya Rp23.790.000 itu adalah total transaksi honor guru dan pegawai yang disebabkan penggunaan tanggalnya yaitu tanggal akhir bulan Maret itu sendiri. Memang akibatnya begini ya kalau kita menggunakan tanggal akhir bulan. Mau bulan apapun itu ya. Pokoknya kalau bisa jangan menggunakan tanggal setiap akhir bulan untuk transaksi SPJ. Karena nanti itu tidak terekap pada tampilan dashboard. Sebab tanggal akhir bulan itu dilakukan untuk penutupan BKU, bukan untuk mentransaksikan belanja. Nah,
Setelah itu, Ibu Nur Aini mengatasinya dengan melakukan perbaikan pada tanggalnya. Ibu Nur Aini memundurkan tanggalnya menjadi tanggal 29 Maret tahun 2022 untuk transaksi honor guru ini. Setelah itu, Ibu Nur Aini cek lagi ke dashboard dan tampilannya sudah sesuai dengan BKU-nya. Total transaksinya sudah 43.983.000 dan tidak ada nilai di sisa bank maupun sisa tunainya. Nah, seperti itu. Beres ya, sebenarnya beres begitu. Namun Ibu Nur Aini masih merasa belum yakin dan beliau masih ragu untuk melakukan penutupan BKU bulan Maret. Sehingga beliau bertanya-tanya, bagaimana cara mengetahui apakah penginputan SPJ tahap 1 di Arkas sudah selesai atau belum? Agar tidak ragu ketika akan menutup BKU-nya. Nah, jadi untuk memastikan apakah transaksi BKU atau transaksi SPJ tahap 1 itu sudah selesai atau belum, agar kita tidak ragu ketika menutup BKU-nya, maka cara untuk memastikannya itu ada dua. Yang pertama, pastikan dana tahap 1 itu sudah digunakan semua, sudah digunakan seluruhnya. Artinya sudah tidak ada saldo lagi, baik itu di bank maupun di kas tunai. Di BKU saja sudah bisa kita ketahui ya. Nah, ini saldonya 0. Selain di BKU, kita juga bisa memastikan di sini di dashboardnya. Ketika di rangkuman realisasi pada tampilan dashboardnya itu sudah sama atau sesuai dengan BKU, maka artinya pekerjaan kita sudah beres, sudah aman. Selanjutnya, cara yang kedua untuk memastikan apakah penginputan SPJ untuk tahap 1 itu sudah selesai atau belum, kita bisa menggunakan cara yang kedua ini. Cara ini lebih akurat ya. Bagaimana caranya? Kita ke Arkas ya, kita ke Arkas. Nah, di sini BKU yang aktif adalah BKU bulan Maret. Kita cek ke buku kas umumnya. Nah, ini tampilan BKU bulan Maretnya. Nah, untuk mengecek apakah SPJ tahap 1 kita sudah selesai semua atau belum, kita klik di tombol SPJ, kemudian kita klik rekeningnya. Pada bagian kolom rekening ini, kita klik. Nah, jika masih banyak list-list rekening di sini, itu tandanya masih banyak juga kegiatan-kegiatan mulai dari Januari sampai Maret yang belum kita SPJ-kan. Namun, jika di sini sudah tidak ada rekening lagi, artinya seluruh rencana kegiatan mulai dari Januari sampai Maret sudah kita SPJ-kan. Kecuali ada beberapa kegiatan yang di SPJ-nya itu harganya kita turunkan. Nah, contoh misalkan di rencana kegiatannya kita beli laptop dengan harga 8 juta. Tetapi setelah kita belanja, laptopnya hanya 7.500.000. Artinya masih ada sisa pagu rencana pembelian laptop tersebut senilai 500.000. Nah, maka kode rekening untuk belanja laptop tersebut pasti akan tetap muncul di sini dengan sisa anggaran 500.000 ya. Jadi, apabila kode rekeningnya ini masih ada, masih banyak, itu artinya masih ada kegiatan-kegiatan yang belum di SPJ-kan. Selain itu juga, bila masih belum yakin, kita pilih salah satu rekeningnya. Kita juga bisa melihat dari kegiatan ini ya. Nah, di sini masih ada beberapa kegiatan yang belum direalisasikan. Karena sama dengan rekening tadi, apabila seluruh kegiatannya sudah kita SPJ-kan, maka di sini akan hilang, akan habis ya. Tidak akan ditampilkan lagi. Nah, kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang realisasinya harganya itu lebih murah daripada rencana. Gitu. Paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi sekali lagi, untuk memastikan apakah pekerjaan kita dalam menginputkan transaksi-transaksi SPJ untuk tahap 1 itu sudah selesai atau belum, kita bisa melakukan dengan dua cara mengeceknya. Yang pertama, kita bisa melihat di tampilan BKU-nya sendiri, apakah dananya masih tersisa atau saldonya masih ada, begitu ya. Juga di dashboard kita bisa lihat di sini di rangkuman realisasi, apakah masih ada sisa bank maupun sisa tunainya. Jika sudah 0, itu kemungkinan besar semua dana tahap 1-nya sudah kita gunakan. Dan cara yang kedua yang lebih akurat yaitu dengan ini. Kita cek di BKU-nya sebelum kita tutup. Kita cek dulu di tombol SPJ apakah masih terdapat di bagian rekening ini daftar-daftar rekening yang belum kita SPJ-kan.
Jika di sini sudah tidak ada lagi, maka jangan ragu lagi. Silahkan tutup BKU bulan Maret ini ya, Ibu Nur Aini ya, agar Ibu Nur Aini bisa melanjutkan ke penginputan BKU bulan selanjutnya. Itu ya, silahkan ditutup aja. Nah itu Bapak Ibu ya, itulah cara mengetahui apakah penginputan SPJ tahap 1 di Arkas sudah selesai atau belum, agar kita tidak ragu ketika akan menutup BKU-nya. Nah, mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat sedikit memberikan gambaran, khususnya untuk Ibu Nur Aini dan umumnya untuk semua yang menyimak video ini. Jika ada hal-hal yang kurang pas ataupun kurang jelas, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Kita akan lanjutkan obrolan Arkas ini di video berikutnya. Dadah!